Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. B. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut. 1. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. 2. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. 3. Periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. 4. Periode keempat 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua atau di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya Sijika Al-Kubro atau Seljuk Agung. 5. Periode kelima 560 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. C. Perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah. Gerakan pembangunan ilmu secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur setelah ia mendirikan kota Baghdad dan menjadikannya sebagai ibu kota negara. Ia menarik banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di daerah Baghdad. Merangsang pembukuan ilmu agama seperti 1. Perkembangan ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari nakli, Al-Quran dan hadis yang erat kaitannya dengan Islam. Ilmu nakliyah yang berkembang pada masa itu sebagai berikut. A. Ilmu tafsir. Para mufasir yang masyhur pada zaman Abbasiyah antara lain Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Athiyah al-Andalusi, As-Suda, Tafsir bil Matsur, Abu Muslim Muhammad Tafsir bin Rai. B. Ilmu hadis. Pengumpulan dan pembukuan hadis sudah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. C. Ilmu kalam. Ilmu kalam itu ada 2 faktor, yaitu untuk membela Islam dengan bersenjata filsafat dan karena semua masalah termasuk masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. D. Ilmu tasawuf. Ilmu ini tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. 2. Perkembangan ilmu nakliyah. A. Ilmu filsafat. Filosof pertama At-Kindi atau
Abu Yusuf Ibnu Ishaq. Ia memperoleh filosof bahasa Arab, dan ia memang merupakan representasi pertama dan terakhir di seorang murid Aristoteles di dunia timur yang murni keturunan Arab. B. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran di Safur dan Haran yang merupakan peninggalan Syria. C. Ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ini, ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Al-Khazawarimi. D. Ilmu astronomi. Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya di Al-Harkat. Ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal antara lain Ibnu Ishaq. 3. Pengembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah terdapat dua kota besar yang menjadi pusat peradaban Islam. Pertama, kota Baghdad yang tak lain merupakan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ja'far